brothers, balik lagi di channel gambar ruang tamu. Kali ini ada nih, saya lagi banyak dapat pasien ganti printhead. Yang ini L1300 ya, atau T1100, sama yang ini L360. Nah, ini yang L360 si Sandi yang mau pasang printheadnya ya. Ini masih baru original. Printheadnya bukannya printhead abal-abal. Lihat di, saya kalau beli printhead yang tipe L untuk L series yang 3 angka tuh, yang mulai dari 210, 220, L300, itu pasti yang minta yang dusnya besar, itu yang ada kodenya kayak gini gitu. Nggak tahu kenapa kalau yang ini saya jarang sekali dapat gagal ya gitu. Kalau dus kecil pernah customer beli, tapi pas saya pasang ternyata short gitu. Saya nggak tahu apa, kalau prediksi saya sih kalau misalkan saya yang bikin short, saya ganti pakai printhead lain pasti udah bermasalah gitu. Ini saya ganti pakai printhead lain punya saya normal gitu. Makanya buat para teknisi khususnya hati-hati ya, kalau ada user bilang mau minta dipasangin head tuh, kita harus bener-bener pastiin, kita harus bener-bener tanya printheadnya itu beneran original apa bukan. Jadi kalau ori itu kayak gini, nggak ada segel ininya ya, ini gitu. Kalau yang kemarin customer saya udah ada segelnya di sini, disegel sama dia gitu ya. Oke brother, langsung aja deh pasang nih ya, masih baru, udah masih grass. Terus juga kabelnya, supaya kalau pasang langsung di sini kan takut kabelnya nekuk ya. Ini kabelnya masih bagus, dipastiin juga kabelnya masih bagus. Nah, caranya supaya gampang, kita pisahin dulu kabel yang untuk sensor encodernya. Kita copot aja, tadi kan dia nempel ke sini, kita cabut aja. Jadi ini tinggal dimasukin, ambil deh, dimasukin. Jadi kita tuh posisi kita masukin printheadnya tuh lebih mudah ke printheadnya ya kan, jadi bisa sampai ke situ tanpa ketarik kabelnya gitu. Hati-hati ya deh, si Sandi perdana juga saya percayain masang head gitu. Sebenarnya sepele, cuman resikonya luar biasa ya. Teman-teman tahu sendiri, brothers tahu sendiri, harga printhead nggak murah. Ini saya beli harga 900.000 gitu. Oke, di aman deh, aman ya. Oke, perdana nih si Sandi juga saya kasih izin pasang printhead gitu. Karena mungkin kedepannya toko bakalan sering-sering saya tinggal teman-teman brothers gitu. Jadi semisal ada pekerjaan dari yang susah, dari yang gampang sampai yang susah tuh, si Didi yang sudah mulai bisa tackle ya, udah bisa handle gitu. Tapi tetap setelah dia kerja, saya nggak langsung konfirmasi ke customer bisa diambil. Biasanya nunggu saya bisa ke toko, saya cross check, karena kan kerjaan kayak gini kan kadang beda orang tuh, beda tingkat kerapihannya ya. Kalau saya yang bisa dibilang yang sedikit perfeksionis ya, kalau untuk servis satu baut ketinggalan aja bisa saya bongkar lagi gitu. Walaupun kadang nggak mempengaruhi hasil gitu, karena gimana ya, nggak betah gitu kalau misalkan awalnya lengkap nih, kok pas dipasang ternyata ada yang lebih gitu bautnya, nggak enak hati aja gitu. Jadi kita dikasih kepercayaan, printer bautnya ada segitu ya kita balikin segitu juga. Misal baut ada 10 ya kita balikin 10 bautnya gitu brother. Oke. Agak susah, obengnya nggak ada magnetnya. Akhirnya si Sandi ngambil obeng dulu. Cukup mudah ya brothers, mau bisa dibilang nggak sampai, dari bongkar tuh nggak sampai 7 menit, nggak nyampe lah kalau dari bongkar sampai pemasangan ya. Sebenarnya nggak sampai 7 menit.
cuman tetap kita harus hati-hati. Yang pertama kita harus perhatiin adalah kabel power, kabel USB itu nggak boleh ada yang nyolok kalau kita pasang printhead baru ataupun printhead bekas gitu. Karena short aja, miring sedikit aja konektornya, konek ke sebelahnya, langsung deh mainboard bisa mati. Atau enggak, yang parahnya itu kalau mati gara-gara fuse sih nggak apa-apa, kadang sampai rusak IC 6 nya tuh yang besar. Nah itu lumayan, harganya IC nya aja 90 ribuan gitu. Oke, kita saksikan aja si Sandi lagi ini melanjutkan pemasangannya. Oke, ini apa ya, 3 printer ini kenapa bisa sampai dapat 3 printer, karena ini human error ya. Itu mereka kasih tinta spidol permanen. Bayangin aja, tinta spidol permanen dikasih ke printer. Wah, saya buat cleaningnya sih, saya udah coba pakai cleaner yang saya punya, tapi tetap mampetnya tuh parah gitu. Mampetnya parah. Mungkin ada teknisi printer di sini yang bisa bantu, cleaner yang bisa bersihin spidol permanen, bisa komen di bawah biar bisa saya coba, karena saya head bekasnya nanti bisa juga saya saya minta ke customernya buat dicoba gitu. Ini kan customernya maunya buru-buru ya, karena untuk kantor. Kalau buru-buru saya nyerah, saya suruh servis tempat lain, tapi mereka tetap kekeh mau servis sama saya. Akhirnya kalau mau servis sama saya ya harus ganti head, mau nggak mau gitu. Sekarang saya udah coba dua hari atau 3 hari gitu, saya rendam aja itu head, saya plasing itu head, nggak keluar sama sekali sedikit pun. Nggak ada perubahan, ya udah akhirnya. Oke, gitu aja ya brother cara pasangnya. Nanti setelah ini, takut videonya kelamaan ya, setelah ini langsung kita nyalain printernya. Langkah selanjutnya setelah dinyalain langsung kita cleaning. Biasanya habis di cleaning didiemin sebentar 10-15 menit, baru kita tes print gitu. Kalau saya sih seperti itu ya ritualnya gitu. Nggak tahu kalau rekan teknisi lain mungkin ada yang langsung juga. Kalau saya biasanya saya diemin dulu 10-15 menit, paling cepat 5 menit gitu. Jadi takut kelamaan, sambung ke pengetesan aja ya nanti brothers. Oke, ini udah di cleaning, udah ready ya. Nah, biar nggak lama langsung kita coba tes aja. Masukin kertasnya dik. Oke brothers, kertasnya dulu si Sandi. Ini ya tes sampahnya. Oke, udah ya. Oke, habis tadi proses cleaning, lalu kita tes print. Oke, bagus nggak dik? Bagus. Oke, ternyata brothers, ya ini ya, kalau headnya itu yang jaminan original tuh pasti langsung bagus ya hasilnya. Lihat ya, nggak ada garis, bagus. Oke, kita coba print nozzle. Ceknya coba. Nah, ini monitor rumah saya ya, saya angkut ke sini dulu. Nanti ada tutorial service monitor ya. Saya juga belajar service monitor, ntar ada di konten kita juga deh. Saya ganti polarisnya aja nanti. Oke brothers, ya ada bintik dikit, wajar lah, itu nggak terlalu mempengaruhi hasil ya. Dia juga buat teks aja. Mungkin kalau di cleaning sekali lagi udah bagus, tapi sayang tintanya juga karena baru diisi original ya. Oke brothers, gitu aja. Sampai jumpa di tutorial berikutnya. Terima kasih udah nonton channel Gambar Ruang Tamu.
Semoga channel ini bisa bermanfaat buat kita semua yang membutuhkan. Jika ada pertanyaan boleh komen di bawah, boleh dukung juga dengan cara pencet tombol subscribe yang warna merah di bawah, gratis. Bisa di share ke teman-teman, ke saudara, ke kerabat, bisa di like atau boleh di unlike juga kalau memang dirasa video saya kurang bagus, karena maklum ya, bukannya fokus di sini gitu. Saya sebenarnya kayak sebelumnya bikin YouTube ini sebenarnya khusus ke si Sandi gitu, buat kalau saya tinggal dia bisa tinggal nyontek gitu caranya. Kalau disimpan di handphone atau di komputer kadang suka blank. Kalau di YouTube kan aman gitu, sambil menyelam minum air lah gitu ya. Syukur banyak yang nonton, jadi bisa bagi-bagi ilmu juga. Terima kasih ya brothers, jangan lupa bersyukur, jangan lupa bahagia. Sampai jumpa di tutorial berikutnya.